Halo semuanya, kami dari kelompok 1 sesi D akan menjelaskan tentang turunan dan integral. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Keiko Iniho dan ada Marcel Baron Alfonso dan Jessica Mutiara Susanto. Turunan merupakan suatu konsep yang menggambarkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Turunan suatu fungsi pada titik tertentu mengukur kecepatan perubahan nilai grafik fungsi di titik tersebut. Atau dengan kata lain, turunan menunjukkan kemiringan garis singgung atau garis yang bersinggungan dengan grafik fungsi pada titik tersebut. Turunan dapat diperluas dari materi limit fungsi sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit n menuju 0, F dalam kurung X plus N dikurang Fx per N. Selanjutnya kita bahas terkait definisi integral, di mana integral merupakan operasi matematis yang berkaitan dengan penjumlahan tak terhingga dan umumnya digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva atau volume benda. Integral dapat dianggap sebagai kebalikan dari turunan, di mana jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari fx. Integral fungsi fx ini dapat dituliskan seperti pada gambar, di mana ada simbol notasi integral, yaitu diperkenalkan oleh Leibniz, matematikawan Jerman. Fx yaitu fungsi integral, fx fungsi integral umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, yaitu konstanta perintegralan. Selanjutnya, turunan fungsi aljabar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi fx dan turunannya f aksen x. Pertama, c atau konstanta menjadi 0, yang kedua x atau identitas menjadi 1, yang ketiga itu ada a x pangkat n menjadi a n dikali x pangkat n min 1, yang keempat itu ada cux menjadi cu aksen x, yang kelima ada ux plus minus vx menjadi u aksen x plus minus v aksen x, yang keenam itu ada ux dikali vx menjadi u aksen x dikali vx plus ux dikali v aksen x. Terus ada ux per vx menjadi u aksen dikali vx min ux dikali v aksen x per v pangkat 2x. Dan yang terakhir itu ada u pangkat nx atau disebut juga dengan dalil menjadi nu pangkat n min 1x dikali u aksen x. Selanjutnya kita bahas terkait rumus integral. Integral tentu dan tak tentu, yaitu ada 1, integral dx sama dengan x plus c, integral a dx sama dengan ax plus c, integral 1 per x sama dengan ln x plus c, 2, integral fx kurang lebih gx dx sama dengan integral fx dx kurang lebih integral gx dx. Yang ketiga ada integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n plus 1 plus c, dengan n merupakan bilangan rasional dan n tidak sama dengan, yaitu minus 1. Selanjutnya di sini kami memaparkan beberapa contoh soal dari turunan dan integral. Yang terdapat di sebelah kiri yaitu contoh dari materi turunan. Dengan soal fx sama dengan x kuadrat min 1 per x plus 1. X kuadrat min 1 itu bisa diartikan sebagai ux dan turunannya u aksen x adalah 2x, dan x plus 1 itu dianggap sebagai vx dan turunannya v aksen x sama dengan 1. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu memakai konsep fungsi aljabar yang tadi sudah disebutkan, dengan f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx min ux dikali v aksen x per
Px kuadrat. Dan kita masukkan angkanya yaitu 2x dikali x plus 1 dikurang 1 kali x kuadrat min 1 per x plus 1 kuadrat. Menjadi x kuadrat plus 2x plus 1 per x plus 1 kuadrat sama dengan x plus 1 kuadrat per x plus 1 kuadrat sama dengan 1. Contoh berikutnya yaitu adalah contoh soal integral dengan integral 5x pangkat 4 dx. Untuk menyelesaikan ini kita perlu memakai rumus a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Dan kita masukkan angkanya yaitu 5 per 5 x pangkat 5 plus c. Dengan hasilnya x pangkat 5 plus c. Berikut adalah aplikasi turunan dan integral di bidang kefarmasian. Pertama, farmakokinetika. Pada farmakokinetika ini aplikasinya pada laju perubahan konsentrasi obat dalam darah atau ADME. ADME ini sendiri merujuk pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan sekresi obat, menggambarkan laju perubahan konsentrasi obat dalam tubuh seiring waktu. Yang kedua, penentuan waktu paruh obat. Waktu paruh obat sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi konsentrasi obat dalam tubuh menjadi setengahnya. Kedua, stabilitas obat. Untuk analisis laju dekomposisi obat. Memodelkan laju dekomposisi atau degradasi obat dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, laju pelepasan obat. Untuk mengukur pelepasan zat aktif dari formulasi obat. Permodelan pelepasan obat menggunakan persamaan diferensial yang menggambarkan laju perubahan konsentrasi obat dalam sistem dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan analisis laju pelepasan obat dari dosis yang diberikan. 4. Area under the curve atau AUC. Untuk mengukur total exposure tubuh terhadap obat. AUC mengukur total exposure tubuh terhadap obat selama periode waktu tertentu. AUC sendiri adalah salah satu parameter penting dalam penilaian bioavailabilitas obat. Yang kelima, perhitungan dosis total. Untuk menghitung total obat yang diserap dalam periode tertentu. Dosis total obat yang diserap dalam tubuh dihitung dengan memperhatikan laju absorpsi dan waktu pengeluaran obat. Yang keenam, volume distribusi obat. Untuk menghitung distribusi obat di dalam tubuh. Volume distribusi adalah ukuran untuk menggambarkan seberapa luas distribusi obat di berbagai jaringan tubuh. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk mencari materi terkait turunan dan integral. Sekian dari kami pemaparan materi tentang turunan dan integral. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih.